video kali ini aku mau coba sharing mengenai apa itu hand lettering dan jenis atau teknik dasarnya seperti apa saja. Dan untuk sebelumnya di sini saya mau kasih tahu ke kalian semua. Jadi di sini itu aku bukan expert atau bukan seorang yang ahli dalam bidang hand lettering, tapi karena hand lettering itu adalah salah satu dari hobi aku, jadi apa salahnya aku mau coba sharing ke kalian semua. Barangkali teman-teman ada yang baru mulai menyukai hand lettering itu, atau misalnya baru kepo mengenai hand lettering itu seperti apa. Jadi nanti simak bareng-bareng ya teknik dasarnya seperti apa saja. Oke, jadi aku bakal bacain dulu apa pengertian atau definisi dari lettering ya, dan hand lettering. Lettering adalah seni menggambar huruf, sedangkan hand lettering adalah sebuah karya desain yang menggunakan huruf sebagai elemen utama yang sepenuhnya digambar secara manual dengan menggunakan tangan. Dan di dalam hand lettering itu ada beberapa jenis atau teknik dasarnya ya. Nah, untuk yang pertama itu ada upstroke dan downstroke. Untuk upstroke dan downstroke sendiri merupakan stroke dasar dari brush lettering. Upstroke yaitu menarik garis ke atas dan downstroke menarik garis ke bawah. Kemudian selanjutnya ada overturn dan underturn. Nah, di sini aku udah coba bikin tabel yang di dalamnya udah ada beberapa teknik dasar hand lettering. Nah, di sini tujuannya membuat tabel seperti ini biar teman-teman lebih mudah aja dalam melihat beberapa perbedaan teknik dasar hand lettering. Sebelumnya juga aku mau jelasin brush pen ini ya. Nah, di sini ada dua brush pen. Yang pertama itu brush pen dari Tombow. Ini Fudenosuke yang hard tip. Nah, hard tip itu artinya ujung brush pennya itu kaku. Sementara yang ini adalah Pentel Touch. Ini yang soft tip. Soft tip itu artinya ujung brush pennya itu lentur atau fleksibel. Nah, kenapa aku jelasin mengenai dua jenis brush pen ini? Karena bagi pemula atau yang belum pernah sama sekali menggunakan brush pen, aku saranin pakai yang hard tip dulu ya, yang ujungnya kaku seperti ini. Kenapa? Karena biasanya bagi yang belum pernah menggunakan atau mencoba brush pen, dia kan masih kaku tuh ya cara memegangnya ataupun mengaplikasikan brush pennya. Nah, kalau misalnya yang ujungnya kaku itu lebih mempermudah aja atau memudahkan agar lebih terbiasa menggunakan brush pen. Sementara bagi yang udah beberapa kali atau sering menggunakan brush pen, pastinya kayaknya sih lebih seneng menggunakan yang soft tip atau ujungnya yang fleksibel. Kenapa? Karena ketika ujung brush pennya ini fleksibel, maka akan lebih mudah untuk membuat garis tipis ataupun garis tebalnya seperti itu. Oke, untuk yang pertama aku bakal kasih lihat yang pakai hard tip dulu ya. Setelah hard tip baru pakai yang soft tip. Kenapa? Karena biar teman-teman tahu juga perbedaan kalau pakai hard tip seperti apa dan soft tip seperti apa. Nah, yang pertama aku bakal kasih lihat contoh untuk upstroke. Upstroke itu menarik garis dari bawah ke atas ya. Tapi menarik garisnya itu secara tipis, yaitu tidak menekan pena. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi garis yang dibuat tipis aja, nggak usah menekan pena terlalu keras. Sementara untuk pakai yang soft tip, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk yang kedua adalah teknik downstroke. Downstroke adalah menarik garis dari atas ke bawah dengan menekan pena, sehingga garis yang terbentuk itu akan lebih tebal. Ini pakai yang hard tip dulu.
pakai yang soft tip. Nah, mulai kelihatan kan ya, karena yang soft tip itu lebih lentur, jadi otomatis ketika si penanya ditekan, itu dia akan membentuk garis yang lebih tebal daripada si hard tip, karena dia emang lentur ujung brushnya. Untuk yang ketiga dan yang keempat, ini ada overturn dan underturn. Nah, ketiga dan keempat ini adalah penggabungan dari upstroke dan downstroke, tapi dalam satu kali goresan. Kalau overturn itu, jadi kita membuat garisnya dari bawah dulu ke atas dengan garis tipis, kemudian kita tarik ke bawah garisnya dengan menekan pena sehingga terbentuk garis yang tebal. Contohnya seperti ini. Kita coba pakai yang soft tip. Kemudian yang keempat adalah underturn. Nah, kalau underturn ini adalah kebalikan dari si overturn. Jadi underturn ini kita memulai garisnya dimulai dari atas ke bawah dengan menekan pena, kemudian kita tarik ke atas dengan mengurangi tekanan pena sehingga terbentuk garis yang tebal ke bawah dan tipis ke atas. Contohnya seperti ini. Sementara untuk penggunaan soft tip seperti ini. Nah, sebetulnya menurut aku itu agak lebih sulit untuk membuat underturn daripada overturn. Kenapa? Karena kalau membuat garis itu lebih mudah ke atasnya tipis dulu baru ke bawah tebal ya, daripada awalnya tebal lalu kita buat garis yang tipis. Tapi kalau misalnya sering latihan sih mungkin bakal lebih terbiasa. Lalu untuk yang kelima adalah compound curve. Nah, compound curve ini merupakan gabungan dari overturn dan underturn, tapi kita membuat dua stroke ini dalam satu tarikan. Jadi mulainya dari bawah dulu ke atas dengan membuat garis tipis, kemudian ke bawah dengan menekan pena sehingga terbentuk garis tebal, kemudian kita tarik ke atas lagi untuk membentuk garis yang tipis. Contohnya seperti ini. Sekarang kita coba pakai yang soft tip. Untuk selanjutnya kita ke nomor 6 yaitu oval. Oval ini adalah lingkaran ya. Dimulainya itu dari atas kanan lalu turun ke bawah dan kembali lagi ke atas awal garis. Jadi nanti bagian garis kiri itu akan terlihat lebih tebal daripada garis yang kanan. Nah, menurut aku sih untuk membuat oval ini gampang-gampang, susah juga ya, karena
itu tadi, jadi kita membuat garis yang konsisten antara tebal tipisnya itu kadang agak sulit sih, apalagi kalau misalnya kita nggak dibiasain atau sering berlatih, itu pasti kadang kita jadi kaku lagi. Tapi coba kita praktekkan ya, pakai yang hard tip dulu. Nah, kadang untuk membuat si oval ini aku tuh agak kesulitan, jadi kadang ada space sedikit di sini ya. Paling untuk solusinya kadang aku tebelin sedikit. Sekarang kita coba yang soft tip. Oke, not bad lah ya. Oke, lanjut ke nomor 7 ya, untuk ascending loop. Nah, untuk ascending loop ini dan descending loop ya, jadi kita membuat garis untuk khususnya ya untuk huruf B, L atau G, karena agar membentuk bentuk yang proporsional, tangkal ini dibuat agak panjang ke atas atau ke bawah. Nah, untuk ascending loop sendiri, dia dimulainya dengan membuat lengkungan ke atas dulu dengan garis tipis, lalu diakhiri dengan menarik garis ke bawah. Kita coba. Kemudian untuk teknik yang terakhir adalah descending loop. Untuk descending loop ini kita membuat garisnya dari atas ke bawah dengan menekan pena, kemudian kita buat garis ke atas dengan mengurangi tekanan pena, contohnya seperti ini. Dan ini menggunakan yang soft tip. Nah, oke, udah selesai. Ini beberapa teknik dasar hand lettering yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Bisa dilihat dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa sambil dicoba aja kali ya di rumah dengan latihan setiap harinya. Jadi kalau misalnya awalnya masih kaku itu nggak apa-apa, karena sebetulnya sampai sekarang pun aku di sini kalau nggak sering dilatih ya bakal kaku lagi gitu. Jadi kuncinya adalah selalu berlatih ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian video kali ini yang bisa aku sharing ke kalian semua. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya yang mulai menyukai hobi hand lettering. Terima kasih.